Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ambrosius Panaputan Siraini. Saya dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Ibnu Sina. Dengan nomor pokok mahasiswa 221055201088. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal-soal dari ujian tengah semester mata kuliah perancangan sistem digital. Kita langsung masuk ke soal yang pertama. Di soal yang pertama yaitu jelaskan sistem bilangan yang Anda ketahui beserta contohnya. Oke, sebelum kita masuk mengenai jenis ataupun beberapa sistem bilangan, kita harus tahu dulu apa itu sistem bilangan. Sistem bilangan adalah cara untuk mempresentasikan angka dan melakukan operasi aritmatika. Adapun beberapa sistem bilangan yang umum digunakan diantaranya, yang pertama itu adalah desimal atau biasa dikenal dengan basis 10, yang dimana merupakan sistem yang mempunyai 10 simbol angka atau numerik, yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Dan juga merupakan sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap posisi dalam angka memiliki nilai yang merupakan kelipatan dari 10. Kita bisa lihat contohnya di bawah. 453 angka desimal itu sama dengan 4 dikali 10 pangkat 2 ditambah 5 dikali 10 pangkat 1 ditambah 3 kali 10 pangkat 0. Kenapa pangkatnya 2, 1, dan 0? Itu dihitung dari angka sebelah kanan, paling kanan. Jadi angka sebelah kanan itu pangkatnya 0, lalu ke kiri pertama itu pangkatnya 1, kiri kedua itu pangkatnya 2, dan seterusnya sampai kiri terus. Itu pangkatnya akan bertambah-tambah terus. Seperti itu. Lalu dapat hasilnya 400 ditambah 50 ditambah 3 sama dengan 453. Lalu jenis yang kedua ada bilangan biner atau biasa dikenal dengan basis 2. Merupakan sistem bilangan yang mempunyai dua simbol angka, yaitu 0 dan 1, dan merupakan dasar bagi komputer serta sistem digital. Contohnya, 1010 angka biner itu sama dengan 1 dikali 2 pangkat 3, ditambah 0 dikali 2 pangkat 2, ditambah 1 dikali 2 pangkat 1, ditambah 1 dikali 2 pangkat 0. Pangkatnya ini itu sama aja dengan angka desimal tadi. Dihitung dari sebelah kanan, 0 dimulai dari 0, 1, dan seterusnya. Kenapa 2? Karena dia merupakan angka biner, yaitu basis 2. Jadi yang tadinya 10 di angka desimal, di angka biner ini diganti 2. Seperti itu. Lalu dapat hasilnya 8 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 0 itu sama dengan 10 angka desimal. Dalam angka desimal, seperti itu. Kita lanjut ke jenis yang ketiga, itu ada bilangan oktal atau basis ke-8. Adalah sistem bilangan yang mempunyai 8 simbol angka numerik, yaitu dimulai dari 0 sampai dengan 7, dan juga sering digunakan dalam pengembangan perangkat keras komputer. Contohnya 17 angka oktal. Sama seperti sebelumnya angka desimal dan biner, itu sama-sama dikali, di angka desimal itu dikali 10, biner itu dikali 2, sedangkan di oktal itu dikali 8, karena dia basis 8. Jadi itu sama dengan 1 dikali 8 pangkat 1, tambah 7, 7 itu dapat dari 17 tadi, 1, angka pertamanya 1, dan angka keduanya 7, maka 7 dikali 8 pangkat 0. Hasilnya sama dengan 8 ditambah 7 sama dengan 15 dalam angka desimal. Lalu yang keempat ada bilangan heksadesimal atau dikenal dengan basis 16. Itu merupakan sistem bilangan yang mempunyai simbol angka sebanyak 16, yaitu angka 0 sampai dengan 9 dan huruf A sampai dengan F. Yang dimana A sampai F ini mewakili angka 0 hingga 15 dalam bilangan desimal. Sistem heksadesimal sering digunakan dalam pemrograman komputer. Dapat kita lihat contohnya, yaitu 1A bilangan heksadesimal. Itu sama dengan 1 dikali 16 pangkat 1 ditambah 10 dikali 16 pangkat 0. Pasti teman-teman bertanya, 10-nya itu dari mana? 10-nya itu adalah kelanjutan dari angka 9 tadi. Yang dimana yang kita ketahui angka itu hanya ada 10, 0 sampai dengan 9. Untuk mewakilinya, maka diganti dengan huruf A sampai F. Di mana huruf A itu 10, B itu 11, C 12, sampai F terakhir 15. Seperti itu. Jadi 10 ini dapat dari A tadi. Maka hasilnya sama dengan 16 ditambah 10. Sama dengan 26 dalam bilangan desimal. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebutkan keuntungan dan keterbatasan teknik digital. Oke. Kita harus tahu dulu pengertian teknik digital, yaitu teknik digital yang mencakup penggunaan sistem digital dalam berbagai aplikasi, seperti komputer, komunikasi, dan kontrol, dan juga memiliki sejumlah keuntungan dan keterbatasan.
Berikut adalah beberapa di antaranya. Pertama kita bahas keuntungannya dulu, yaitu data digital dapat direpresentasikan dengan sangat presisi yang mengurangi kesalahan yang sering terjadi pada sistem analog. Lalu yang kedua itu ada data digital dapat disimpan dalam bentuk file dan diolah dengan perangkat lunak. Ini memungkinkan manipulasi data yang lebih mudah dan cepat. Lalu yang ketiga, data digital dapat disalin dan direproduksi tanpa kehilangan kualitas, berbeda dengan data analog yang dapat mengalami degradasi. Lalu yang keempat ada data digital lebih mudah ditransmisikan melalui berbagai media, termasuk internet, karena sangat dapat dikompresi dan dienkripsi untuk keamanan. Lalu yang terakhir yaitu sistem digital dapat dengan mudah diperbarui dan ditingkatkan, baik dalam hal perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Seperti itu. Lalu kita masuk ke keterbatasannya. Yang pertama, tidak semua informasi dapat dengan mudah direpresentasikan dalam bentuk digital. Misalnya nuansa suara atau gambar mungkin hilang dalam proses digitalisasi. Yang kedua, sistem digital memerlukan sumber daya listrik untuk beroperasi. Jika terjadi pemadaman listrik, sistem ini dapat berhenti berfungsi. Lalu yang ketiga, sistem digital seringkali lebih kompleks dibandingkan dengan sistem analog yang dapat membuat desain dan pemeliharaannya lebih sulit. Yang keempat, investasi awal untuk perangkat keras dan perangkat lunak digital dapat cukup tinggi, meskipun biaya operasional mungkin lebih rendah dalam jangka panjang. Lalu yang terakhir, sistem digital dapat menjadi target serangan cyber yang dapat mengakibatkan kebocoran data atau kerusakan sistem. Lalu kita masuk ke soal nomor 3. Apa yang Anda ketahui terkait dengan aljabar Boolean? Oke, pengertiannya. Aljabar Boolean adalah cabang dari aljabar yang berfokus pada operasi logika dan variabel yang hanya memiliki dua nilai, yaitu true yang bernilai 1 dan false yang bernilai 0. Aljabar ini dinamai setelah George Boole, seorang matematikawan dan logikawan Inggris yang mengembangkan dasar-dasar teori pada abad ke-19. Aljabar Boolean sangat penting dalam bidang komputer, elektronik, dan teori informasi, karena digunakan untuk mendesain dan menganalisis rangkaian logika digital. Adapun operasi dasar dalam aljabar linear, yang pertama itu adalah n, yang dimana hasilnya true jika kedua operannya benar atau true. Misalnya, A and B adalah true hanya jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 1. Lalu yang kedua adalah OR, yaitu hasilnya benar jika salah satu atau kedua operannya benar. Misalnya, A or B adalah true jika A-nya 1 dan B-nya juga 1. Lalu yang ketiga yang terakhir adalah NOT. Itu operasi NOT itu membalikkan nilai dari operan dan sebaliknya. Jadi jika A-nya 1, maka NOT A-nya itu sama dengan 0, dan sebaliknya jika A-nya 0, maka NOT A-nya itu sama dengan 1. Lanjut, dalam aljabar Boolean juga terdapat hukum yang digunakan untuk menyederhanakan ekspresi logika. Antara lain yang pertama ada hukum identitas, yang dimana AN1 sama dengan 1 dan A or 0 itu sama dengan A. Lalu yang kedua hukum dominasi, AN0 sama dengan 0 dan A or 1 sama dengan 1. Yang ketiga ada hukum idempoten, A or A sama dengan A dan A or A sama dengan A. Lalu ada hukum komplementer, A and not A sama dengan 0 dan A or not A sama dengan 1. Lalu yang terakhir ada hukum distributif, yang dimana AN dalam kurung B or C itu sama dengan A and B or A and C, seperti itu. Sekian dari presentasi hasil jawaban saya mengenai soal-soal ujian tengah semester mata kuliah perancangan sistem digital yang dapat saya jawab. Mungkin ada salah kata dalam penyampaian dan presentasi jawaban ini, saya mohon maaf dan terima kasih.